Ada juga kena agama, walaupun didahului dengan ketidakadilan. Kemudian akibatnya ke agama, kayak Poso, Ambon, DITI. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik? Kayak di Poso, Ambon. Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Semua pihak, Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawanya ke agama. Ya, shalom, assalamualaikum, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan ini, akhirnya Denny Siregar memberikan sebuah pembelaan terhadap Yusuf Kala, ya kan ya? Dan tidak lagi berlama-lama Bapak Ibu saudari, saya akan tampilkan kepada kita semua dan saya juga akan bacakan ya. Di sini ada sebuah postingan Denny Siregar di akun Facebooknya ya. Dan ada foto Pak JK, ada background ketika Yesus disalib, ya kan? Ini adalah sebuah gambar ilustrasi ya Bapak Ibu saudari. Dan kemudian ada juga mereka yang sedang mengangkat ya daripada sebuah peti mati seperti begitu, dan ada caption di bawah, Yusuf Kala ya, dia menyampaikan Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang itu syahid. Oke ya, dan kita akan lihat saja seterusnya apa yang disampaikan oleh Denny Siregar. Saya banyak dikirimin teman-teman video Pak Yusuf Kala yang berbicara tentang Islam dan Kristen punya pandangan yang sama, bahwa jika mereka berperang, mereka menganggap jika mereka mati syahid. Ya. Dan teman-teman yang Kristen langsung mencaci maki Pak JK karena dianggap menistakan ajaran Kristen yang tidak boleh membunuh orang. Saya menonton videonya dan ternyata nggak ada yang salah. Konteks omongan Pak JK itu adalah peristiwa Ambon dan Poso, di mana di sana terjadi perang agama Islam dan Kristen. Mereka saling bunuh-membunuh atas nama agama. Dalam ajaran manapun, Islam dan Kristen memang tidak boleh membunuh orang. Tapi yang terjadi di Ambon dan Poso memang kejadiannya demikian. Fanatisme agama membuat akal mereka hilang dan membunuh yang berbeda agama ya adalah sebuah kebanggaan. Itu konteksnya. Lanjut ya. Apa itu syahid? Kata syahid sering disebutkan di umat muslim, yang berarti mati karena membela kebenaran, mati dengan kebanggaan karena martabat. Dan dalam bahasa berbeda, itu juga yang diyakini umat Kristen waktu kejadian Ambon dan Poso waktu itu. Pak JK hanya menerangkan dalam sebuah acara tentang keyakinan benar yang ditempatkan dalam situasi yang salah. Pak JK wajar ngomong begitu, rekam jejaknya, beliaulah yang jadi mediator perdamaian rusuh di Ambon tahun 1998. Dia juga yang jadi mediator di rusuh Poso di tahun yang sama. Yang ribut-ribut itu nggak ada di kejadian dan tidak paham akar masalahnya. Tapi Pak JK ada di sana berbincang dengan para tokoh agama. Jangan dikit-dikit merasa terhina lah. Lihat konteks secara luas, jangan gampang diprovokasi dengan pelintiran tafsir dan potongan video dengan narasi yang menyudutkan. Saya bukan membela Pak JK karena saya mengikuti kisah sejarah kelam pada masa itu. Mungkin yang ribut-ribut belum lahir pada masa itu dan langsung tersinggung. Orang kok tersinggungan, santai aja ya. Nah, oke ya, jelas ya. Jadi menurut Denny Siregar bahwa
Pak JK tidaklah salah. Ya, Pak JK ya wajar kalau ngomong begitu karena memang begitu kejadiannya. Oke, ya perlu saya sampaikan juga Pak Denny Siregar ya, bahwa saya juga sudah menonton video utuh dari Pak JK dari channel YouTube eh, Masjid Kampus UGM, dan saya sudah download itu dengan durasi 43 menit ya. Dan di bagian itu jelas memang Pak JK bicara soal perdamaian, bicara soal konflik. Dan konflik ini katanya bisa terjadi karena beberapa alasan. Ada karena alasan ideologi, ada karena alasan wilayah, ada karena alasan sosial, dan juga ada karena alasan sumber daya alam, dan juga ada alasan karena agama. Ya. Dan beliau bicara tentang soal bagaimana rusuhnya Poso dan Ambon. Itu adalah sebuah contoh yang diangkat oleh beliau sebagai konflik agama yang pernah terjadi seperti begitu. Dan ya bagi saya pun mungkin kita boleh mengatakan bahwa kerusuhan pada saat itu ya terjadi karena atas nama agama, ya kan ya. Jadi karena mungkin yang Kristen ya dan yang Islam ya melakukan peperangan atau kerusuhan pada saat itu. Tetapi tidak ada dasar seperti yang ditekankan oleh seorang Pak JK. Kalaupun kita melihat bahwa itu adalah peperangan antara agama Kristen dengan agama Islam, apakah memang dasarnya itu mereka melakukan peperangan karena mereka berpikir mereka mati atau menewaskan orang itu adalah mati syahid? Saya sepertinya nggak percaya dengan hal itu. Karena justru ini saya melihat ya kan ya, ini terjadi gesekan yang seperti itu karena ketidakadilan ya kan ya. Dan kalaupun mereka mau melakukan hal yang sedemikian ya, maka itu tidak dibenarkan di dalam ajaran kekristenan. Karena apa yang disampaikan oleh Pak JK itu adalah sebuah penekanan, sebuah analisa yang memang diutarakan dari hatinya Pak JK ya kan ya. Dia bilang ya, kalau konflik seperti Ambon dan Poso itu terjadi ya, atau kalau konflik agama itu gampang terjadi katanya Pak JK ya, karena ya baik Islam ataupun Kristen berpendapat mati ataupun menewaskan atau mematikan orang itu syahid. Ya kan ya? Jadi seakan-akan dalam ajaran Islam dan Kristen ya mengajarkan hal yang seperti itu, Pak Denny Siregar. Ya, bukan lagi masalah alasan apa dan sebagainya, tetapi ada sebuah penekanan. Menurut analisanya seperti itu. Seperti yang dia katakan, bahwa Islam ataupun Kristen berpendapat bahwa mati atau menewaskan atau mematikan orang itu syahid. Padahal dalam Kristen nggak ada ajaran yang seperti itu. Jadi kalau orang yang beragama Kristen pun melakukan sebuah peperangan, melakukan sebuah kejahatan, saya pastikan itu bukan karena mereka berpikir bahwa ketika mereka mati nantinya dan juga ketika mereka mematikan atau menewaskan orang, mereka akan mati syahid. Bukan. Pasti ada sesuatu gesekan, ada sesuatu alasan lain yang membuat mereka memang Bapak Ibu Saudari emosi dan mereka harus melakukan peperangan itu. Jadi maksudnya nggak usahlah ya kan membela yang salah seperti begitu. Walaupun Denny Siregar mengatakan bahwa saya tidak membela Pak JK, tetapi memang itulah kejadiannya. Jelas Anda membela, Pak. Ya, ada sebuah penekanan dari Pak JK. Dan hal ini bukannya kita mau perbesar-besar, bukan. Ya, seperti yang Bapak bilang, jangan dikit-dikit tersinggung katanya, jangan dikit-dikit terhina lah seperti begitu. Bukan dikit-dikit, Pak. Tapi kalau udah seperti begini penekanannya, ada sebuah analisa, ada sebuah opini yang disampaikan oleh beliau, dan opini itu adalah sebuah kesalahan dan mendasar, itu yang nggak boleh.
Ya, bagi kami pun ya udahlah. Kalau memang Bapak sudah menyampaikan ucapan yang seperti itu, ya silakan Bapak Yusuf Kala menyampaikan sebuah klarifikasi ataupun permintaan maaf. Ya, tapi karena Indonesia ini ya seperti itulah realitanya, ya bagi kami pun ya udahlah. Ya mungkin memang begitulah. Ya kan ya, bagaimana negara kita ini, ya kalau misalnya yang ngomong itu minoritas, ya memang itu sudah penistaan agama dan harus segera ditangkap dan dipenjarakan, ya kan ya. Tetapi kalau misalnya yang mayoritas, apalagi dia seorang mantan wakil presiden, dia ngomong begitu, dia wajar lah ngomong begitu. Bagi kita pun nggak apa-apalah Pak Denny Siregar, karena kami diajarkan oleh Tuhan dalam ajaran kekristenan, kalau pembalasan itu bukan hak kami, hak Bapa yang di surga. Tuhan sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dia tahu segalanya apa yang terjadi di dunia ini, dan dia yang akan membalaskan kepada setiap orang apa yang dia lakukan. Ada hukum karma, hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu juga kita akan tuai nantinya. Jadi dalam hal ini, sebagai orang Kristen, sebagai seorang hamba Tuhan, kami hanya ingin ya melihat Pak JK mengakui semua ini ya, dan menyampaikan klarifikasi ataupun permintaan maaf. Demikian dari saya, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.